Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam untuk penting. Nah, untuk memulai pelajaran ini, Ibu ingin kalian seperti biasanya yaitu membaca doa sebelum belajar ya. Sebelum belajar kita membaca doa bersama-sama. Nah, untuk membaca doa ini mintakan ketua kelasnya mungkin membaca doanya ya. Doa kita sebelum belajar. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya. Apa kabar anak-anak ini? Baik. Alhamdulillah hari ini sehat semuanya ya. Nah, untuk memulai pelajaran kita, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian dulu ya. Siapa hari ini yang hadir? Nah, untuk namanya yang dipanggil, mohon angkat tangan. Ini yang pertama, Jamil. Ya, Muhammad Bahrul Ilmi. Muhammad Iqbal. Muhammad Nur. Muhammad Ramadan. Ya, Muhammad Rafi Akbar. Ya, Muna Lisa. Revan. Siva Nur Asia. Iya, hadir semua ya? Iya. Alhamdulillah hadir semua. Nah, apakah sudah siap belajar? Nah, Ibu pengen lihat bagaimana hari ini pakaian-pakaiannya, rapikah atau belum? Iya. Yang bajunya masih keluar tolong dimasukkan ke dalam. Tangannya taruh di atas meja. Duduknya jangan rapi. Kukunya sudah bersih apa belum? Nah, sudah dipotong? Sudah. Sudah ya. Nah, sudah siap kan? Nah, kita hari ini memulai pelajaran materi kita yaitu tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada akhir. Ada yang tahu nggak itu apa hari akhir? Hari apa tadi? Kiamat. Ya benar, hari akhir itu merupakan hari kiamat. Iya. Nah, sebelum kita memulailah untuk memateri hari kiamat, pertama-tama kita membaca. Nah, sebelum kita memulailah untuk memateri hari kiamat, pertama-tama kita membaca surat pendek lah seperti surah Al-Fatihah, Al-Anas, Al-Alaq lah. Ya, kita mulai membaca surah Al-Fatihah. Ya, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita memasuki materi tentang hikmah beriman kepada hari kiamat. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman yang dengan benar, memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Nah, amatilah gambar-gambar berikut. Kemudian beri sebuah diskusi, membuat diskusi kalian mengenai gambar-gambar yang kalian amati, mengenai gambar tentang gunung meletus, banjir, rumah terbakar, gempa bumi. Itu adalah gambar yang mengenai tentang berakhirnya kehidupan di alam. Itu seperti bencana-bencana yang bisa kita sering sebut dengan kiamat kecil lah. Itu tentang berakhirnya musibah-musibah yang terjadi di alam kita. Ya,
buku paket. Untuk bercerita, ibu minta kalian nanti mau bekerja sama, berkelompok lah. Ibu bagi nanti 2 kelompok. Untuk kelompok pertama bisa ibu 4 orang. Kelompok kedua 4 orang lah. Ibu bagilah 2 kelompok. Untuk kelompok pertama mengamati gambar yang pertama tentang apa? Gambar tentang gunung meletus. Untuk gambar kedua, kelompok 2 mengamati tentang gambar musibah banjir. Nah, itu ya untuk adalah. Silakan, ada yang membacakannya sendiri. Ya, bacakan apa hasilnya. Ya. Ya, selamat baca. Indonesia adalah negara kepulauan, banyak memiliki gunung api banyak di antara banyak memiliki gunung api banyak di antara gunung api tersebut meletus yang menyebabkan perkembangan tingkat udara dan akan pencarian. Ketika gunung api akan meletus, dahsyatnya ditandai oleh menetes turun gunung masyarakat di jika amalan sepuluh lebih banyak merampak dalam melakukannya. Iya, sudah. Ayo kalau berdua sudah membacakan hasil pencermatnya. Ayo kita beri tepuk tangan. Iya, sudah. Nah, dari hasil yang sudah kalian cermati tadi, kita ambil. Iya. Ya, dari hasil pengamatan yang kalian tadi bacakan, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan ya. Makna hari akhir, yaitu hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta hancur luluh dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi terompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari akhir terjadi. Tapi kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima ya. Ada rukun iman itu ada 6 lah. Dan hari kiamat ini merupakan rukun imannya yang kelima. Macam-macam hari akhir. Nah, hari akhir terbagi menjadi 2 macam. Ayo, ada yang bisa sebutkan hari apa? Kiamat kubra dan kiamat kubra. Iya, benar. Ada yang bisa menyebutkan hari kiamat ada 2, yaitu kiamat kubra dan kiamat kubra. Kiamat kubra atau kiamat kecil ialah bisa terjadi karena ulah manusia. Misalnya berkendara yang tidak berhati-hati sehingga kecelakaan serta membakar hutan dan menebang pohon-pohon yang tidak terkendali. Sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor serta membuang sampah di kali hingga mengakibatkan banjir. Itu dari contoh dari kiamat kubra. Nah, kiamat kubra atau kiamat besar itu kiamat kubra adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Seperti matahari, bumi dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan lagi pada porosnya, sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat ya. Dan tidak ada lagi satu makhluk yang hidup di muka bumi ini. Nah, itu adalah kiamat kubra atau kiamat besar. Berakhirnya kehidupan di muka bumi. Tidak ada satupun makhluk yang bisa selamat. Semuanya akan musnah. Nah, itu tadi pengertian dari kiamat kubra. Ayo, sudah anak-anak? Kalau sudah paham, kita breaking dulu supaya tidak jemu untuk belajar lah. Ya, untuk semuanya kita berdiri. Kita iring-iringin gerakan-gerakan di layarnya. Lagu PPK religius, nasionalis, mandiri,
isinya. Hari kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugra atau biasa kita sebut dengan kiamat kecil, dan kiamat kubra atau kiamat besar. Jadi hari kiamat seluruh makhluk di dunia ini akan wafat, akan musnah. Itu adalah kiamat kubranya lah. Kalau kiamat sugranya yaitu berakhirnya kehidupan seperti bencana alam, gunung meletus, banjir, itu merupakan kiamat kecil. Kemudian setelah kiamat kubra tiba, manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan. Kalau kiamat sugranya yaitu berakhirnya kehidupan seperti bencana alam, gunung meletus, banjir, itu merupakan kiamat kecil. Kemudian setelah kiamat kubra tiba, manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, baik itu amal yang baik dan amal yang buruk. Apa yang dia lakukan di dunia, dia akan bertanggung jawab di akhirat. Nah, maka dari itu kita harus meyakini bahwa hari kiamat itu pasti datang, dan kita tidak mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Hanya siapa yang tahu? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Kita sebagai manusia hanya menjalani segala perintah Allah. Iya. Hikmah meyakini hari kiamat yaitu kita melakukan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Apa yang tidak diperbolehkan Allah kita jangan lakukan. Apa yang diperintahkan Allah itu yang harus kita lakukan. Nah, tanda-tanda kiamat sudah ada tadi disampaikan, yaitu apa tadi? Bunyi trompet sangkakala yang ditiupkan oleh apa? Iya, malaikat Israel. Kemudian ada hikmah yang dapat dipetik dari mengingat datangnya kiamat sugra dan kubra. Ingat tadi apa hikmahnya tadi? Kita harus yakin bahwa hari kiamat itu akan datang. Kita harus berbuat kebaikan, kita harus menjauhi larangannya. Itu tadi adalah hikmah dari meyakini bahwa hari kiamat itu akan datang. Nah, sudah paham nih anak-anak dari kesimpulan yang ibu berikan tadi? Alhamdulillah sudah mati ya. Ya, untuk selanjutnya pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini, Kak.